basis data yang terhindar dari redundansi data. Apa itu redundansi data? Redundansi data adalah data ganda. Ya, oke, contoh nih saya ada satu buah tabel, ya, itu terdiri dari NPM dan nama. Anggap aja nih mahasiswa atau rekan Anda namanya Ahmad Rianto dengan NPM 2019 1022 1234. Diketik 2 kali. Ya, diketik 2 kali. Itu juga dikatakan sebagai redundansi. Ya. Jadi redundansi itu memang bisa terjadi, pertama adalah secara sengaja disimpan 2 kali atau lebih. Ya. Yang kedua, redundansi data yang dikatakan sebagai redundansi data itu adalah terdapat datanya yang berbeda tetapi maksudnya sama. Pokoknya di sini saya kasih contoh. Ahmad Rianto, AHMAD. Nah, ya, spellingnya ya. Tapi satu lagi ada Ahmad Rianto, tapi MCHMAD. Riantonya juga bukan Rianto, pakai RY. Rianto langsung gabung, bukan Rianto, tapi Rianto. Ya, ini pun dikatakan sebagai redundansi. Jadi kalau kita membuat sebuah basis data adalah atau kita menyimpan sebuah data, data itu harus disimpan hanya 1 kali di dalam sebuah basis data. Hanya 1 kali. Sisanya kemana? Kalau ada departemen yang lain atau orang lain yang membutuhkan. Ingat, keuntungan menggunakan basis data. Adanya shareable. Apa itu shareable? Dapat digunakan bersama-sama. Berarti kalau gitu, data ini satu kampus Ubara, nama Anda disimpan hanya pada satu tempat. Jawabannya, iya. Keuangan akan pakai itu. Prodi akan pakai itu. Fakultas juga akan akses ke database itu. Rektorat juga akan kalau diperlukan akan mengakses basis data itu. Sampaikan perpustakaan ya juga akan mengakses data Anda. Data Anda disimpan di mana? Di PTI. Ya, meskipun departemennya berbeda, redundansi itu prinsip redundansi data yang tidak boleh terjadi dalam basis data harus tetap dipergunakan. Ini adalah tujuan dari sebuah sistem basis data. Kenapa kita tidak boleh menyimpan data secara redundansi meskipun departemennya berbeda? Kita tidak boleh menyimpan data yang sama. Karena akan menimbulkan anomali. Anomali itu kesalahan. Ya, ada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah disebut juga dengan anomali inserted. Yang kedua, anomali updated atau deleted. Kalau inserted itu memang secara sengaja di entry 2 kali. Secara sengaja. Itu salah. Ya, itu udah jelas salah. Saya ambil contoh tabel ini. Ada buku dengan kode yang berbeda, judulnya, spellingnya sedikit berbeda, tapi pengarangnya sama, penerbitnya sama, tahun terbitnya juga sama. Ya, ternyata ini buku yang sama mungkin. Nah, jadi itu dikatakan sebagai inserted, kesalahan memasukkan data. Yang kedua, yang dimaksud dengan updated data atau anomaly updated atau anomaly deleted gitu, itu kesalahan apabila kita hanya mengubah sebagian datanya. Kalau mengubah itu sebagian datanya. Contohnya di sini ada katakan penerbit.
antara Airlangga dengan Erlangga itu satu penerbit sebenarnya. Cuman orang yang ngetik ada yang nyebutin Airlangga, ada yang nyebutin Erlangga. Ya, berarti kita harus update yang benar yang mana, katakan. Yang benar katakan Erlangga, ER, makanya bukan air. Maka seluruh data itu harus diubah yang tadinya air menjadi ER. Jadi bacanya benar-benar Erlangga. Ya, kalau satu saja tidak dirubah, satu record tidak dirubah, ya, maka itu termasuk dalam proses redundansi. Katakan yang buku yang di atas, yang 172633, rekayasa sistem pengarangnya Panji, Airlangga yang dirubah menjadi Erlangga. Tapi ternyata yang di bawahnya 122638, bukunya rekayasa sistem pengarang Panji, dia tetap pada posisi Airlangga. Maka ini pun dikatakan sebagai redundansi. Jadi kalau kita merubah, terjadi anomali updated, terjadi perbedaan, maka seluruhnya yang berbeda itu harus dirubah. Contoh lain, Budiman. Ada yang Budiman normal, ada yang Budiman. Ya, karena ada orang yang menyebutkan seperti itu. Saya sering mendapatkan data seperti ini. Yang benar yang mana? Padahal Budiman itu sama-sama itu orangnya. Ya, itu yang bahaya. Kalau deleted, anomali deleted, itu adalah kesalahan menghapus. Contohnya, rekayasa sistem secara nampak, oh ini kok kayaknya redundansi. Yang satu sistemnya pakai I, yang satu sistemnya pakai Y. Udah itu kode bukunya kok berbeda. Dihapuslah salah satu. Operator itu menghapus salah satu. Ternyata ngelihat fisiknya, ternyata buku ini sama. Yang membedakan adalah operatornya menginput 2 kali dengan kode buku yang berbeda. Ya, ini terjadi karena seringnya atau banyaknya redundansi data ganda. Ya, nanti kita hari ini akan masuk dalam sebuah proses menormalkan data. Anda dalam proses menormalkan data, Anda harus punya, saya disclaimer aja bahwa Anda harus punya bayangan bahwa data yang Anda hadapi bukan 1, bukan 10, bukan 100, tapi ribuan atau jutaan bahkan. Intinya adalah kita akan menghadapi sebuah big data, data yang besar. Jadi kalau kita merancang seperti database, kita harus berpikiran data itu besar dan kemungkinan ada anomali. Ya, supaya kita lebih enak. Kalau yang dilihat cuma data seperti ini, nanti mungkin akan dirubah lagi. Hanya berapa data nih? 5 record, nanti mungkin akan berubah. Ya. Tadi slide pertama saya bahas mengenai apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan kita. Yang kedua sedikit saya tambah akibat dari sebuah redundansi. Hari ini kita masuk di dalam proses pembuatan entity relationship diagram. Pertanyaannya, apa itu entity relationship diagram? Entity relationship diagram adalah sebuah model atau rancangan untuk membuat sebuah basis data yang terstruktur. Tentunya di samping itu kita akan mendapatkan sebuah basis data yang normal. Jadi kita membentuk sebuah basis data yang terstruktur nantinya. Kita memisahkan semua data-data, kita coba untuk melakukan relasi di dalamnya, menggambarkan relasi, bukan mencoba melakukan relasi, tapi menggambarkan sebuah relasi. Ya, ini yang kita bahas, akan kita buat di dalam pembuatan entity relationship diagram.
Oke, ini penjelasan awal definisi. Jadi kita akan menggambarkan sebuah model, ya, model untuk membuat sebuah basis data yang terstruktur dan normal. Di dalam pembuatan IRD ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah yang disebut juga cardinality degree atau derajat kardinalitas. Ya, nanti saya bahas. Yang kedua adalah komponen kedua adalah yang disebut juga dengan entity. Yang ketiga atribut, yang keempat adalah relationship, yang kelima adalah primary key atau key-nya sendiri. Ya, yang sudah saya bahas hanya primary key. Ya, yang empat belum. Nah, baru hari ini saya masuk apa itu cardinality, apa itu entity, apa itu atribut, apa itu relationship, dan bagaimana kita menggunakan primary key di dalam memodelkan sebuah basis data. Ya, yang pertama akan saya bahas yaitu masalah cardinality degree atau derajat kardinalitas. Artinya begini, cardinality adalah menjelaskan banyaknya data yang saling berhubungan. Ya, saya kasih contoh. Tabel ini sudah pernah saya tampilkan di slide saya sebelumnya. Seorang Marcel, mahasiswa dengan nama Marcel, dia mengambil 5 buah mata kuliah. Berarti derajat kardinalitinya adalah satu orang mahasiswa diperbolehkan mengambil banyak mata kuliah. Kenapa? Karena 5. Ya. Bagaimana dengan matkul, antara matkul dengan nilai? Ya. Kardinalitinya kemana? Itu setiap satu matkul yang diambil oleh mahasiswa akan mendapatkan satu nilai. Ya. Jadi antara mahasiswa dengan matkul itu adalah 1 berbanding banyak. Sedangkan antara matkul dengan nilai itu perbandingannya atau banyaknya data saling berhubungan adalah 1 berbanding 1. Ini yang disebut juga cardinality. Ini sangat penting ini kita Anda pahami di dalam proses merancang atau memodelkan basis data. Nanti ada satu lagi karena proses kita membuat IRD yang penting adalah cardinality. Ini jangan sampai lupa. Karena nanti setelah UTS kita masuk ke normalisasi, cardinality masih kita pegang. Ya. Ini adalah yang disebut juga proses cardinality atau menjelaskan banyaknya data yang saling berhubungan. Di dalam proses atau memperhatikan data yang saling berhubungan akan membentuk jenis-jenis cardinality. Cardinality ada beberapa jenis, yaitu cardinality atau relasi one-to-one, bisa one-to-many, bisa many-to-many. Saya ambil contoh yang one-to-one seperti tadi, yaitu satu mata kuliah akan mendapatkan satu nilai. Sedangkan yang one-to-many itu adalah satu mahasiswa diperbolehkan mengambil banyak mata kuliah. Yang many-to-many kemana? Anda perhatikan, dengan mata kuliah yang sama bisa diambil juga oleh banyak mahasiswa. Lebih jelasnya begini. Ya, ini cardinality one-to-one. Ya, katakan ada satu kasus. Setiap mahasiswa akan mendapatkan nomor BPJS sendiri, asuransi kesehatan. Katakan kampus ini menerapkan BPJS, kampus Anda memberikan fasilitas kepada mahasiswanya berupa BPJS. Ya, katakan. Jarang ya kampus. Barang enggak ya kalau nggak salah BPJS ya. Tapi
Saya nggak tahu ya. Tapi kalau kampus lain ada yang bukan BPJS, karena BPJS sifatnya masuknya ke KK, jadi agak susah. Nomor asuransi kesehatan lah, ya. Kalau kayak kampus di sebelah itu pakai yang di daerah Poncol itu, kampus daerah Poncol yang gedungnya warna biru. Nah itu dia pakainya takaful karena dia basicnya Islam, pakainya asuransi kesehatan takaful. BPJS-nya silakan dengan keluarganya. Tapi dari pembayaran mahasiswa masuk ke asuransi kesehatan. Jadi umpamanya gini, satu orang mahasiswa akan diberikan fasilitas satu nomor BPJS atau memiliki satu nomor BPJS. Ya, maka relasi antara data mahasiswa dengan nomor BPJS-nya adalah one to one. Karena nggak mungkin satu orang mempunyai dua nomor BPJS. Itu adalah one to one. Jadi relasinya kalau satu-satu nggak mungkin dibalik. Mau dibalik satu nomor BPJS, dia dipegang oleh berapa mahasiswa? Ya satu. Jadi cara memandangnya dari mahasiswa ke BPJS, dari kiri ke kanan, dan dibalikin lagi kanan ke kiri. Selama dia akan membentuk relasi one to one, maka inilah cardinality-nya adalah cardinality one to one. Ya, ini yang dikatakan cardinality one to one. Sedangkan cardinality one to many adalah satu mahasiswa diperbolehkan atau mengambil katakan LSP-nya lebih dari satu. Anda ikut LSP untuk dapat nomor sertifikat LSP. Boleh nggak? Boleh. Lebih dari satu boleh nggak? Boleh. Anda ngambil basis data sama manajemen proyek. Mau gitu. Boleh nggak? Boleh. Karena cenderung kalau di luaran itu, kampus ijazah itu hanya kunci. Tapi yang penting adalah sertifikat sebenarnya. Sertifikat keahliannya. Makanya di UBARA dipaksa untuk mahasiswa yang lulus harus punya nomor sertifikat. Karena itu nomor sertifikat punya satu keahlian yang diuji melalui LSP. Ya, supaya lulus dia juga bukan hanya membawa sertifikat, tapi dia mempunyai sertifikat keahliannya. Ya, katakan satu mahasiswa diperbolehkan mengambil satu sertifikat LSP. Tiap sertifikat pasti ada nomornya. Boleh ngambil lebih dari satu LSP. Sorry. Ya, satu mahasiswa boleh ngambil lebih dari satu LSP. LSP kalau lulus akan satu sertifikat. Maka one to many. Ya, urutannya nggak harus sama. Ya, ini adalah yang dikatakan sebagai one to many. Nggak mungkin satu sertifikat pegang oleh dua mahasiswa, nggak mungkin. Tapi setiap mahasiswa boleh ngambil dua nomor sertifikat. Boleh, itu dikatakan sebagai one to many. Yang ketiga, jadi ada tiga jenis ya, modality, yaitu one to one to many, yang satu lagi adalah many to many. Contohnya, setiap mahasiswa diperbolehkan mengambil banyak mata kuliah. Ya tentunya seperti ya, Anda sekarang ngambil satu semester saja lebih dari satu mata kuliah. Itu dari mahasiswa ke mata kuliah. Kalau saya balikin sekarang, jadi cara memandangnya dari waktu ini cara memandangnya harus dari dua sisi supaya ketemu kardinalitasnya. Sekarang, cardinality one many to many antara mahasiswa dengan mata kuliah, satu mahasiswa boleh ngambil banyak mata kuliah. Dan setiap mata kuliah boleh diikuti oleh banyak mahasiswa. Jadi ya, jadi setiap satu mahasiswa boleh ngambil banyak mata kuliah, seperti Anda sekarang, dan setiap mata kuliah
boleh diambil oleh banyak mahasiswa seperti kelas ini. Ya, kita ada 36 mahasiswa. Maka kondisi seperti itu adalah kondisi apa namanya? Cardinality-nya adalah many to many. Penggambarannya untuk one to many ya, dari many to many penggambaran notasinya adalah 1 atau 1,21 gitu ya. Kalau one to many 1,2 M. Sedangkan many to many biasanya digambarkan 1,2 N supaya membedakan antara M dan N. Oke, ini mengenai cardinality. Harus Anda pahami. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Tidak, Pak. Oke, cukup ya? Nah, mudah-mudahan ingat. Biasanya ngaco nanti nih. Kalau mengaku paham tapi nggak paham, biasanya di akhir-akhirnya ngaco nih. Yang kedua, saya mau gabung. Nih ya, sorry. Ini komponen ada 5 ya. Sekarang saya mau gabung antara entitas dengan atribut. Karena ini saling berhubungan. Entitas itu adalah merupakan sebuah objek yang mewakili dunia nyata atau dibedakan satu dengan yang lain. Ya, sebuah objek yang membedakan satu dengan yang lain. Contohnya, kita antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen datanya sama nggak? Sama. Kalau Anda ngelihat KTP-nya dosen dengan KTP Anda isinya sama nggak? Sama. Sebenarnya objek kita sama. Kita sebagai objek manusia. Tetapi karena di mana namanya? Di kampus, maka kita jadi berbeda objek. Ya, mungkin kita akan menemukan hal yang sama. Kita sama, warga negara, manusia, identitasnya itu sama. Cuma karena kita diperlakukannya berbeda, maka kita memiliki objek yang berbeda. Itu antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan mata kuliah jelas objeknya udah pasti berbeda. Ya, kalau mahasiswa ya objek manusia, mata kuliah jadi objek abstraksi, nggak bisa dilihat. Tapi dia merupakan sebuah objek. Objek itu bisa berupa 3 kejadian atau berupa 3 jenis. Yang pertama adalah berupa fisik. Jadi kalau berupa fisik bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan, itu adalah objek fisik. Sedangkan objek abstrak itu adalah objek yang hanya ada di dalam sebuah data. Ya. Yang terakhir adalah objek kejadian. Objek fisik dan objek data itu bersifat file master atau bersifat master. Artinya isinya tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan objek kejadian itu disebut juga dengan transaksi yang isinya mungkin selalu mengalami perubahan. Itulah yang disebut, kalau kita bicara masalah objek, itulah yang disebut dengan entitas. Atribut apa? Atribut adalah bagian daripada entitas atau identifikasi dari sebuah entitas. Contohnya, atribut mahasiswa. Ya, atribut mahasiswa. Maka Anda akan mendapatkan NPM, nama Anda juga ada, tanggal lahir, alamat, telepon, nama orang tua, dan lain sebagainya. Jadi atribut adalah
merupakan bagian daripada entitas. Penggambarannya kalau entitas itu pakai kotak persegi panjang, sedangkan atribut pakainya adalah elips. Boleh kapsul, boleh elips soalnya. Ya. Pertanyaannya sekarang, Pak, ini boleh saya ganti nggak notasinya? Jawabannya tidak boleh. Entitas, sana lagi bucin. Sekarang pakainya pakai lambang love, lambang hati. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Atribut, biar Anda orangnya abstraksi. Gitu. Pakainya apa ya? Kayak siluetnya garis-garis yang bergerigi di belakang, di lainnya. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Wajib pakai persegi panjang atau atribut. Saya kasih contoh sekarang. Ini ada entitas pegawai, ada entitas departemen. Maka penggambaran grafiknya untuk entitas digambarkan 4 persegi panjang. Sedangkan atributnya digambarkan dengan elips, dengan garis yang menghubungkan antara entitas dan atribut. Penggambarannya seperti ini nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Tidak, Pak. Ya, yang paling susah jujur kita menentukan entitas. Kenapa? Kita harus ngerti objeknya. Ya, objeknya di dalam sebuah sistem. Siapa saja objeknya. Dan apa saja objeknya. Yang jelas, di dalam di dalam sebuah entitas ada sebuah objek yang membedakan yang lain. Yang kedua adalah entitas dapat berbentuk 3, yaitu fisik, abstraksi, dan kejadian. Ya. Ini contohnya seperti ini penggambarannya ya. Ini baru 1. Di dalam entitas ada 2 jenis entitas. Yang pertama adalah entitas kuat. Entitas kuat adalah sebuah entitas yang memiliki atribut key, kunci. Ya, ada key-nya. Terutama itu adalah primary key. Dan datanya itu tidak mungkin dirubah. Artinya apa? Entitas kuat dia akan menghasilkan sebuah file master. File master adalah sebuah file yang isinya tidak akan dirubah. Sedangkan entitas lemah adalah sebuah entitas yang biasanya berasal dari atribut multi-value dari entitas lain. Atau entitas lemah merupakan sebuah file. Nah, jadi kita apa ya kita ya. Maaf, suaranya nggak kedengeran. Aduh. Sekarang kedengeran nggak ini? Udah, Pak. Udah ya. Jadi saya ulang lagi ya. Sebuah entitas ada 2 jenis, entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat adalah entitas yang isi dari entitas atau atribut dari entitas itu tidak akan mengalami perubahan. Dan ini akan menjadi sebuah file master. Kalau kita menyebut file master, berarti isinya tidak mengalami perubahan dan memiliki primary key. Ya, kalau entitas lemah itu adalah sebuah entitas yang dipengaruhi dipengaruhi atau bergantung kepada entitas lain. Yang artinya entitas lemah ini dia akan menjadi sebuah file transaksi. Ya, dia akan berubah. Itu dikatakan sebagai entitas lemah. Ya.
Contohnya entitas kuat di mahasiswa apa? Data mahasiswa. Itu entitas kuat. Anda tidak akan mengalami perubahan dan Anda memiliki key yaitu NPM. Nggak akan mengalami perubahan. Dari kemarin semester 1 sampai nanti semester 8, Anda tidak akan mengalami perubahan data sama sekali. Kecuali yang Anda lapor untuk diedit boleh. Apa saja yang boleh diubah? Yaitu alamat, telepon, itu boleh dirubah. Kalau ketambahan wali, ya boleh. Ada orang tua, ada wali ya, wali mahasiswa. Orang yang membiayai Anda yang mensponsori Anda kuliah, itu boleh. Kalau tadinya tidak ada, boleh ditambahin. Itu contoh entitas kuat. Sedangkan entitas lemah, contohnya apa? KRS, KHS. Dia berubah setiap saat. Ya, itu adalah sebuah entitas. Kalau ini entitas, contohnya sebuah entitas tanggungan seperti entitas lemah, bahwa pegawai dihapus maka tanggungannya ikut terhapus. Nah, itu yang jadi pengaruhnya. Entitas lemah apabila kalau dia terrelasi dengan entitas kuat, kalau entitas kuatnya dihapus, otomatis lemahnya ikut terganggu atau bahkan terhapus juga. Ya, ini katakan sebagai entitas. Yang ketiga itu adalah relasi. Ya, yang selanjutnya relasi ya. Jadi, sorry, saya mundur dikit. Nah, derajat komponen dari IRD ada derajat kardinalitas, ada entitas, ada atribut, ada relasi, dan key-nya nanti. Orang yang relasi. Ya. Nah, relasi adalah penghubung antara entitas. Lambangnya pakai belah ketupat. Apa namanya? Decision ya, belah ketupat. Dan isinya adalah sebuah kalimat pernyataan. Contohnya, anggota meminjam buku. Nah, itu meminjamnya itu adalah relasi. Ya, ini adalah kita lambang yang digunakan untuk menggambarkan sebuah relasi. Namun ada beberapa literatur yang menyebutkan relasi itu tidak perlu digambarkan. Kenapa? Karena dia lebih praktisi sekali ya, lebih praktisi. Artinya kita memandangnya adalah berdasarkan basis data. Jadi kalau menggambarkan sebelah kiri anggota meminjam buku, yang di bawah ya gambarnya itu anggota meminjam buku, itu digambarkan seperti itu. Tetapi dengan menggunakan ada beberapa literatur dan saya condong menggunakan yang literatur yang berbeda itu ya. Kalau merelasikan dua buah tabel atau buah entitas cukup dengan satu garis lurus. Berarti yang sebelah kanannya ada anggota terrelasi dengan buku. Ya, mana yang lebih enak? Ya sama sih, tinggal dikasih aja belah ketupat. Kemudian itu kalimat aktif isinya. Bukan kalimat pasif, tapi kalimat aktif. Ya, kalau pakai belah ketupat, isinya harus ada kalimat aktif. Tapi kalau simple gitu aja, simple kita tarik aja garis lurus. Karena di dalam entitas, di dalam relationship, di SQL Server, di Oracle, ya, MySQL boleh juga, ada juga pakai akses, sama juga semuanya hanya garis lurus. Tidak ada gambar di tengahnya itu. Oke, silakan Anda mau pakai yang mana, silakan. Tapi saya cenderung pakai yang hanya garis lurus. Memudahkan kita simpel aja. Karena saya juga seorang praktisi yang simpel-simpel saja. Ya, ini relasi. Jadi, di dalam proses relasi itu bisa harus juga menggambarkan kardinalitasnya. Contohnya, kalau garis relasinya kardinalitasnya one to one, itu ada garis lurus yang merelasikan dua buah tabel. Kalau one to one itu pakai cuman strip satu dari atas ke bawah kecil. Kalau many pakainya adalah seperti kayak anak panah yang seperti di bawah tuh ya. Ya. Jadi kalau
main one to one itu sorry. Mana ya tadi? Ini Allah Akbar. Kok larinya ke sana ya? Nah, yang ini adalah one to one ini. Ini menggambarkan sebuah one. Sedangkan many gambarnya seperti ini. Tapi saya lebih cenderung kita menggambarnya pakai ya memang ada karakternya one. Karena literatur juga ada yang menggambarkan seperti ini. SQL tidak menggambarkan pakai ini, tapi menggambarkannya pakai satu. Jadi kalau one to one, pakainya one. One to one. Jadi setiap ujung dari titik yang akan ketemu di proses entitas digambarkan sebagai one to one. Kalau many to many, pakainya M to M. One to many berarti one M. Satu to M. Ujung-ujungnya dikasih M. Ya, jadi penggambaran di dalam proses relasinya ya seperti ini. Anggota meminjam buku, boleh meminjam banyak buku. Ya karena dia many. Satu anggota boleh meminjam banyak buku. Saya balikin, satu buku boleh dipinjam oleh banyak mahasiswa. Ya, ini adalah proses penggambaran relasi. Ya, kurang lebih kalau kita penggunanya seperti ini. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ya, mudah-mudahan sudah paham. Nanti kalau ada yang nggak jelas, tolong bertanya ya. Karena risikonya berat nih. Karena nggak boleh lupa soalnya nih. Nah, aturan dasar, ya, aturan dasar pembuatan sebuah ERD atau entitas relationship diagram ada beberapa aturan. Yang pertama, urutannya bukan aturan ya, urutannya yang pertama adalah tentukan entitasnya terlebih dahulu. Tentukan, ini harus kita bisa. Dari sebuah sistem yang berjalan, dari sebuah kasus yang sedang dijalani, yang membedakan dengan yang lain. Entitas bisa berupa fisik, bisa berupa apa ya? Aduh lupa bayangan seperti itu ya, atau prosedur, atau juga dia berupa transaksi. Pak, maaf suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Aduh. Suara hilang apa ya? Mikrofonnya dideketin, Pak. Mikrofonnya kejauhan, Pak. Ya. Ini bukan di mikrofonnya nih, di jaringan saya. Karena saya pakai headset. Ya. Sebentar, saya ganti mic. Saya punya mic, nggak pakai headset. Headset saya mungkin bermasalah. Bentar. Tes. Dengeran ya? Siapa dengar? Oke. Jadi penggambaran membuat sebuah IAD yang pertama adalah entitas. Harus paham dulu entitasnya apa saja dalam sebuah kasus ini. Usernya apa, prosedurnya gimana, transaksinya gimana. Terutama yang file master, yang mesti kita pahami adalah yang file master ini atau entitas kuat. Kayak berupa fisik. Jadi yang kita mesti pahami adalah entitas kuat. Kalau entitas lemah, nanti belakangan. Sorry, kelebihan. Entitas lemah itu nanti belakangan. Yang benar, yang harus Anda pahami adalah entitas kuat. Entitas yang datanya nggak mungkin berubah. Ya, itu harus Anda pahami dulu. Kalau entitas lemah, Anda abaikan bisa. Nanti aja. Makanya Anda harus kuat. Jangan lemah. Kalau lemah, diabaikan orang nanti.
Yang kedua adalah buat relasinya. Relasinya apa? Antar entitas. Setelah kita ketemu relasinya, baru tentukan cardinality degree-nya. Kalau Anda di dalam data itu tidak memunculkan kasus itu tidak memunculkan data, Anda harus punya bayangan ini kira-kira prosedurnya seperti apa. Ya. Tapi dalam aturan pembuatan cardinality nantinya ada aturan lain, yaitu jika didapatkan cardinality one to one, maka kedua entitas ini digabung, atributnya digabung saja. Kedua entitas ini pun digabung saja. Contohnya tadi mahasiswa dengan nomor BPJS. BPJS itu kan institusi di luar kampus. Tapi data Anda akan menjadi satu. Kenapa? Karena setiap satu mahasiswa akan mendapatkan satu nomor BPJS. Maka keduanya digabung dan itu datanya jadi satu saja. Ya. Yang kedua, aturan kardinalitas. Jika didapatkan kardinalitas many to many, maka buatlah entitas transaksi atau membuat entitas lemah. Ya. Jadi ini dipegang aja. Kalau one to one gabung, kalau many to many muncul satu buah entitas lemah. Makanya tadi pada saat di atas, pada saat saya menyebutkan tentukan entitas, yang ditentukan entitas pertama adalah entitas kuat. Entitas lemah muncul karena adanya cardinality many to many. Ya, kalau sudah dapat baru tentukan atributnya. Ya, ini aturan di dalam pembuatan sebuah IRD. Oke, pahami dulu ini ya. Saya ambil contoh. Mahasiswa dan buku. Nah, mahasiswa boleh datang ke perpustakaan, pinjam lebih dari satu buku, boleh nggak? Boleh. Meskipun itu dua, aturannya dua, tapi dia many udah. Yang namanya many itu lebih dari satu. Mau 2, 3, 1000 itu many. Ya, satu mahasiswa boleh pinjam banyak buku. Dan satu buku boleh dipinjam oleh banyak mahasiswa. Maka hubungan antara mahasiswa dengan buku dengan buku adalah many to many. Dengan demikian, karena dia many to many, maka antara anggota dan buku akan muncul entitas baru. Yaitu, saya ambil contoh di bawah, yaitu meminjam. Ya, ini penggambaran sebuah entitas. Oke. Entitas meminjam muncul karena antara anggota dengan buku adalah many to many. Sehingga diperlukan entitas baru yang menggabungkan antara anggota dengan buku. Dengan demikian cardinality-nya ya seperti di layar. Antara anggota dan peminjam one to many, antara peminjam dan buku juga one to many. Oke, mungkin lebih jelasnya saya akan ambil kasus. Setelah ini jadi, setelah yang di bawah jadi, baru kita bikin atributnya. Tadi saya sebutkan, sebuah entitas kuat pasti memiliki primary key. Anggota punya primary key-nya apa? Yaitu ID anggota. Bukan nama anggota ataupun fakultas. Tapi anggota memiliki primary key-nya adalah anggota. Sedangkan buku, dia memiliki primary key-nya adalah
Ya. Nah, karena primary key-nya sudah kita dapat nih antara anggota, yaitu ID buku, dan buku adalah KD buku atau kode buku. Maka di dalam entitas peminjam yang dia sebagai file transaksi, setiap primary key itu juga harus berada di dalam file transaksi atau entitas lemah. Jadi di peminjam ada ID buku, di peminjam pula ada kode buku. ID buku di peminjam dan kode buku di peminjam ini sebagai foreign key. Ya, ingat ya, buka materinya lagi yang primary key, foreign key, dan lain sebagainya. Yang lain-lain boleh ditambah, baru Anda nambah yang lain-lain. Atribut-atribut lain seperti peminjam, masukkan tanggal peminjam, banyaknya buku, tanggal kembali, dan lain sebagainya. Tapi yang intinya adalah yang kalau penggambaran sebuah ERD, entitas relationship diagram, yang digambarkan hanya key-nya, yang dibutuhkan hanya key-nya saja. Anggota primary key-nya apa, itu yang dibutuhkan. Buku primary key-nya apa. Nah, peminjam harus ada foreign key. Kenapa? Karena dia bisa relasi. Ingat bahwa proses relasi bisa dilakukan apabila kedua tabel atau kedua entitas memiliki atribut yang sama. Ya, baru bisa direlasikan. Makanya many-nya tetap berada di peminjam, one-nya berada di anggota dan buku. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ya, cukup jelas ya. Hati-hati. Kalau nggak jelas terus pakai model apa namanya Shaolin. Kalau mau kita lihat film Cina, kemudian masuk ke tempel gitu, Shaolinnya masuk tempel, dia itu ada tulisan Cina tuh. Ya, kalau diartikan Indonesia adalah silent is golden. Ya, jangan pakai begitulah. Gitu, jangan pakai silent is golden. Ya. Oke. Ini penggambaran sebuah ERD. Supaya agak jelas sedikit. Contoh kasus, sebuah perusahaan jasa penyewaan mobil, perusahaan juga menunjuk satu orang supir setiap mobil.